Saudara-saudara, pertemuan kali ini kita akan membahas buku Membangun Kesehatan melalui Neuroeducation dalam gerak, pikiran, dan musik. Editor Yusuf Sutanto, penerbit buku Kompas. Kita akan membahas tulisan mengenai pembangunan bangsa berbasis otak sehat. Ditulis oleh Profesor Dr. Suhartono Taat Putra, Ketua Komtek Kesehatan dan Obat, Dewan Riset Nasional tahun 2008-2014, dan Ketua Umum Masyarakat Neuroscience Indonesia. Ya. Nah, beliau menulis begini. Nah, nanti Anda akan tahu setelah selesai membaca ini kaitannya dengan Tai Chi Nusantara kita ini ya. Dia mengatakan tentang otak sehat adalah juga otak normal yang tapi mampu bekerja menjadikan dirinya bermanfaat bagi yang lain, menyejahterakan alam seisinya. Nah, otak normal, bagian dari otak sehat itu dicapai melalui asupan gizi seimbang. Sedangkan otak sehat dibina melalui pendidikan, mulai di keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat. Karena itu, revitalisasi peran orang tua, guru, dan dosen, serta pemangku kepentingan dalam penyehatan otak harus segera dilakukan. Otak sehat mengendalikan perubahan fisiobiologis yang mampu menghambat perubahan patobiologis. Ini konsep dalam ilmu psikoneuroimunologi. Manusia sehat bukan berarti semua tersusun atas perubahan yang fisiologis, dan sebaliknya pada manusia yang sakit tidak berarti semuanya tersusun atas perubahan patobiologis. Kenyataan ini memberi pelajaran ada dua proses yang berjalan beriringan, yaitu proses fisiobiologis dan patobiologis. Secara makro, bila proses fisiobiologis yang dominan, maka manusia hidup dalam kondisi sehat. Patobiologis yang dominannya. Nah, sebaliknya, bila proses patobiologis yang dominan, maka manusia itu dalam keadaan sakit. Keseimbangan tersebut diatur oleh kinerja otak sehat. Nah, proses penyembuhan dapat terjadi dengan mengobati daerah patobiologis, yaitu dokter konvensional, dan dapat juga menguatkan daerah fisiobiologis, penyehat tradisional Indonesia. Dalam lingkup makro, otak sehat Indonesia, disingkat OSI, sangat diperlukan untuk menjadikan bangsa Indonesia sejahtera, berdaulat, dan bermartabat. Pendidikan merupakan upaya untuk menyehatkan otak bangsa Indonesia dengan menggunakan materi berbagai nilai luhur dari 4 piranti yang digunakan untuk mengelola negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Berbagai nilai luhur yang terdapat dalam berbagai seni budaya bangsa Indonesia merupakan materi pendidikan yang menyehatkan otak bangsa Indonesia. Pendidikan demikian akan mampu membina otak sehat Indonesia, ya OSI. Demikian merupakan dasar dari membangun karakter bangsa Indonesia. Ya. Saat ini kinerja OSI sangat didambakan bangsa Indonesia agar mampu mengekspresikan diri,
perilaku berkarakter untuk menjadi bangsa yang unggul, bermartabat dan berdaya saing tinggi. Perilaku demikian yang mampu membangun kembali kualitas bangsa Indonesia yang telah terkoyak saat berlangsung proses globalisasi. Revolusi berbasis OSI, Otoritas Indonesia, sangat diperlukan untuk menjadikan Indonesia sejahtera, berdaulat, dan bermartabat agar berhasil dalam persaingan di era global. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, membimbing dan menguatkan jati diri bangsa Indonesia sebagai modal dasar untuk mencapai tujuan dalam bernegara. Mereka yang belajar untuk menghargai kesehatan setelah sakit dan yang belajar untuk menghargai kedamaian setelah perang tidaklah bijaksana. Mereka yang dapat melihat ke depan dan mengantisipasinya, itulah yang benar-benar bijaksana. Dikutip dari Vegetable Roots, ya, ini kopi yang terakhir ya, yang di bawah ini ya. Ini itulah kalau lihat di dalam Tai Chi itu, kita melihat I have arrived, I'm home in the here, in the now, I'm solid, I'm free, and the ultimate I dwell. Ya. Lalu setiap bangun pagi saya selalu tersenyum, ya, karena di depan saya ada 24 jam yang sama sekali baru. Saya berjanji akan mengisi setiap momen dengan sepenuh hati, ya, dan melihat semua makhluk hidup dengan mata welas asih. Sehingga hidup saya berguna bagi sesama dan seluruh alam semesta. Ya, ini kelihatan betul relasinya sama kita punya cita. Setelah itu Anda di-remind bahwa pada saat dari janin, pada saat masih janin terjadi pembuahan sampai bayi lahir dalam 9 bulan, bulan ke-9, itu Anda sedang bertaiji bersama ibu. Ya. Ketika perut ibu naik turun ya, ritmis. Ya. Dan setelah Anda lahir, mulai proses terjadi sampai umur 5. Lalu setelah Anda bisa jalan menyentuh bumi, maka Anda mengenal chi bumi. Ya, dan lalu setelah itu mulai terjadi proses sosialisasi aku, mengenal kami, plural, mengenal kamu, pluralnya kalian, mengenal dia, pluralnya mereka, dan semua ini bukan terpisah-pisah, terkotak-kotak, tapi dalam satu kekitaan. Dan akhirnya dilanjutkan Anda mempertemukan chi bumi dengan chi langit. Kan begini kan? Ya toh? Nah, inilah maka setelah saya pelajari, lah ini kan ya basic teoritis dari Tai Chi kan, ya toh? Nah, kita mau mencoba mengolah apa Tai Chi ini dalam perspektif kitab ini, buku ini, ya toh? Seperti diharapkan juga oleh Pak Yakob Utomo, ya toh? Yang dalam kata pengantarnya dia berkata, mengapa nggak dicoba di universitas, ya toh, untuk memberikan ilmu untuk bermasyarakat dan skill, toh, ya, supaya sukses dalam bersosialisasi kan, karena kita selain juga hidup dengan profesi kita, tapi kita berkeluarga jadi menjadi makhluk sosial juga kan, ya toh, dan karena kita harus mempunyai karya juga dalam kehidupan sosial, ya. Kita akhiri kali ini dan nanti kita lanjutkan dengan tulisan-tulisan berikut, ya, karena buku ini syukur alhamdulillah diberikan merupakan gotong royong
dari 38 kontributor yang semuanya punya pengalaman dan pendidikan yang luas ya. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikut.